Selamat sore ibu-ibu PKP GPIB Gibeon Rumbai. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik dan sehat dimanapun saat ini berada. Kita bersyukur Tuhan sangat baik mengizinkan kita untuk kembali belajar firman-Nya pada sore hari ini. Di tengah kesulitan yang sedang kita hadapi bersama, kita harus memanfaatkan waktu ini untuk belajar firman dan melaksanakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, kita akan segera mulai ibadah pada sore hari ini. Mari kita bersaat teduh sejenak bersama, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama-Nya. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, kita akan segera memulai ibadah ini. Menurut Sabda Bina Umat, temanya mengenai warisan hidup bijaksana dan terhormat. Kita akan membuka ibadah ini dengan memuji nama Tuhan dari Kitab Bakti 6, Bernyanyilah Orang Percaya, bait yang pertama dan kedua. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Kendati sering kita bimbang, dalam hati kecil pun sedih, tetapi beban jadi ringan di dalam cahaya salib. Terpujilah Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini diambil dari Amsal 17 ayat 4 sampai dengan 7. Amsal 17 ayat 4 sampai dengan 7. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena Bapa begitu baik kepada kami, kepada keluarga kami masing-masing, terutama kepada para ibu dari persekutuan kaum perempuan di GPIB Gibeon Rumbai, sehingga pada sore hari ini kami boleh kembali belajar firman-Mu bersama-sama, meskipun kami tidak bisa bertemu secara fisik satu sama lain. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan ini ya Tuhan. Biarlah kami boleh menyediakan waktu untuk mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, 25-30 menit ke depan, sehingga nanti bolehlah Tuhan, ya Allah Roh Kudus menguatkan kami masing-masing, sehingga kami boleh melaksanakannya dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini, biarlah seturut dengan kehendak-Mu. Layakkanlah hamba-Mu dan ampunilah segala dosa kami Tuhan, sehingga kami boleh selalu setia kepadamu. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, kita akan baca dulu bersama-sama dari Amsal 17 ayat 4 sampai dengan 7. Saya akan bacakan untuk kita semua. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Siapa mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya.
Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, senang sekali seperti saya sampaikan tadi, kita bisa dikasih kesempatan seperti ini karena tidak semua bisa tetap belajar firman, bahkan tantangannya besar. Oleh karena itu, kalaupun tidak bisa mendengar secara rekaman seperti ini atau live, tetap harus beribadah mandiri di rumah ketika pandemi ini belum berlalu. Kita selalu berdoa Tuhan segera menolong kita sehingga kita bisa melewatinya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sudah beberapa minggu ini seperti kita tahu kita banyak belajar dari Amsal. Dan saya beberapa melihat juga dari teman-teman presbiter yang melayani, baik Diaken Rizky Sebayang, kemudian juga baru saja hari Minggu kemarin Diaken Yusa, kemudian juga saya kemarin sempat melihat Bang Romason juga berbicara mengenai atau belajar bersama mengenai Amsal. Dan memang hari-hari belakangan ini memang kita benar-benar lebih memerlukan hikmat lagi. Ketika apa yang sedang kita alami saat ini menjadi memotivasi kita lebih supaya kita lebih dekat lagi sama Tuhan seharusnya. Gencar lagi mencari hikmat dari Tuhan Yesus. Ketika di saat yang sama kehidupan terasa begitu tidak mengenakkan atau bahkan banyak penderitaan dan kesusahan. Oleh karena itu, dari pengantar dan isi yang sudah disampaikan beberapa pelayan yang lain, saya yakin dan percaya teman-teman sudah mengerti, ibu-ibu sudah mengerti apa itu hikmat. Dan ini adalah bagian-bagian dari itu, dari Amsal yang kita akan renung resapkan bersama-sama hari ini dari 4 ayat ini. Dan saat ini mengenai warisan hidup bijaksana dan terhormat. Memang kalau kita ngomongin warisan ini terkait erat dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai umat manusia. Tuhan menyampaikan bahwa kita berketurunan, bertambah banyak dan menguasai dan mengelola apa yang Tuhan percayakan di bumi ini. Oleh karena itulah ada istilah warisan, artinya diturunkan dari satu generasi ke generasi. Ada yang diturunkan dari zaman nenek moyang kita kepada kita dan akan kita turunkan kepada anak-anak kita. Tidak hanya mengenai bagaimana kita menurunkan suatu ilmu atau mungkin apa yang kita miliki, tetapi terlebih-lebih bagaimana kita mewariskan iman yang kuat dan mewariskan rasa percaya kepada Tuhan kepada anak-anak kita dari satu generasi ke generasi. Dan dalam konteks seperti warisan ini, kita dan saya tahu sekali bahwa peran ibu itu sangat besar, salah satu yang utama dalam proses pewarisan, tidak hanya secara biologis, tetapi terlebih yang saya sampaikan tadi bagaimana mewariskan iman percaya yang kuat kepada anak-anak. Kalau tidak, saya yakin tidak ada lagu kasih ibu kepada beta yang tak terhingga sepanjang masa, ya. Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia yang terus-terus ada. Sampai sekarang belum ada lagu mirip seperti itu untuk bapak-bapak. Dan itu menguatkan betapa pentingnya peran ibu, bagaimana mendidik anak-anak, dan kita bangga memiliki ibu-ibu yang setia belajar dengan firman Tuhan. Cinta seorang wanita, seorang ibu begitu besar kepada anak-anaknya dan itu tidak diragukan lagi gitu ya. Bahkan sampai anak cucu. Secara naluriah seorang ibu dari anak di dalam kandungan, melahirkan, membesarkan, perannya begitu besar. Dan secara fakta, secara umum terutama di Indonesia, ibu lebih banyak menyediakan waktu untuk anak-anaknya karena biasanya seorang ayah bekerja di luar rumah, sehingga ibu yang banyak sekali membina dan mengasuh, mendidik anak-anak. Meskipun seringkali kalau anaknya berhasil, bapaknya nanya ini anak siapa? Anak bapak. Padahal anak berdua dan ibu banyak berperan di dalamnya.
Tapi jangan dibilangin nanti sama bapak-bapak ya. Nanti semua tetap setara, sama dan sederajat. Tapi ibu-ibu harus diakui. Oleh karena itu saya begitu salut, sangat menghormati dan mencintai para ibu. Bagaimana para istri dan ibu itu mengasuh, membimbing anak-anaknya. Bahkan ada yang juga bekerja, membagi waktu, mengurus rumah tangga. Jadi terima kasih sekali, dan kita sangat menghargai dan mencintai para ibu. Secara ringkas, perikop yang kita baca ini mengajarkan hari ini setidaknya mengenai 3 hal. Yang pertama, bagaimana pertumbuhan dan pertahanan iman itu ada di tengah-tengah dunia. Kemudian yang kedua, bagaimana Allah mengajar kita untuk mengasihi Allah dan sesama. Dan bagaimana kita juga akan mewariskan mengenai kesaksian iman, hikmat dan kehormatan dari generasi ke generasi. Ayat yang keempat menyatakan demikian. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Jadi ayat 4 ini mengingatkan betapa pentingnya mewariskan pertumbuhan dan pertahanan iman yang kuat dan teguh di tengah tantangan dunia yang begitu besar saat ini. Kenapa kok sampai sejauh itu? Iya, karena ayat 4 ini sedang membicarakan bagaimana orang jahat itu akan memperhatikan bibir yang jahat. Kumpulan orang yang tidak baik biasanya akan berkumpul dengan orang yang tidak baik. Orang yang jahat tertarik akan ucapan yang jahat. Biasanya sejenis akan berkumpul dengan sejenis. Oleh karena itu kita harus memastikan anak-anak kita itu berkumpul dengan yang baik, berkomunitas dengan yang baik. Karena ayat 4 sampaikan tadi akan tertarik satu sama lain gitu. Orang-orang jahat akan condong kepada kebohongan dan penipuan. Itu disampaikan di bagian yang kedua. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Jadi setelah kumpulnya salah, apa yang dibicarakan salah, maka apa yang dilakukan juga cenderungnya akan salah. Oleh karena itu, apa yang kita wariskan? Kita harus mewariskan iman yang kuat. Kenapa? Karena anak-anak kita nggak bisa sama-sama dengan kita terus. Setelah musimnya kecil berlalu, remaja berlalu, dewasa, dia akan selalu berinteraksi dengan orang lain dan selalu menghadapi apa yang ada di dalam dunia sekarang ini. Kita harus memberi kekuatan kepada anak-anak kita dari dini, supaya anak-anak kita itu ketika besar bisa menghadapi tantangannya, tidak menjadi lemah iman, tidak menjadi lemah karena daging mengikuti keinginan daging, kekurangan pemahaman sehingga tersesat oleh karena tantangan dunia, oleh karena kumpulan dan komunitasnya. Kita perhatikan kalau kita suka ketemu orang yang suka gosip, pasti ngumpulnya juga dengan yang suka gosip. Tapi sebaliknya kita harus perhatikan, kalau ada komunitas yang baik, maka akan berkumpul dengan yang baik, sehingga kita mendengarnya sesuatu yang baik, sehingga telinga kita akan tetap rindu dan haus firman Tuhan, dan bukan yang jahat, ucapan yang menipu, kebohongan. Banyak godaan di dunia ini. Oleh karena itu harus bertahan. Godaan dunia dekat sekali dengan kita, hanya di tangan, melalui sosial media, melalui pergaulan bebas. Kemudahan ketika orang menjadi mudah untuk korupsi dan seterusnya. Anak-anak kita harus diberi kekuatan. Kenapa? Karena itu suatu perjuangan yang terus-menerus. Harus kita wariskan dengan benar. Kenapa? Karena orang kuat pun sekalipun masih bisa jatuh. Kita ingat ibu-ibu kisah Petrus. Bagaimana hebatnya Petrus, seseorang yang diajak Tuhan ketika Tuhan bertemu dengan Musa dan Elia. Apa yang kurang dari itu? Melihat kekuasaan Tuhan yang begitu besar. Tetapi pada hari ketika Tuhan disalibkan, ketika dia sedang disidang rame-rame, Petrus menyangkal Tuhan. Kekhawatiran dunia membuat bisa seseorang jatuh. Oleh karena itu anak-anak kita harus kita wariskan dengan iman yang kuat, dan tidak hanya kuat tetapi juga bertumbuh.
Penting sekali supaya anak-anak kita kuat menghadapi magnet dunia yang jahat. Kita harus peka dan dekat dengan mereka. Kalau enggak, mereka akan dekat dengan orang lain. Kita harus ikuti, dalam tanda petik, tentu tidak harus diikuti terus-menerus. Dengan siapa mereka bergaul, kita mengikutinya, kita harus dekat, ngobrolnya harus enak. Kalau kita susah ngobrolnya dengan anak-anak kita, bagaimana dia bisa menceritakan persoalan dia kepada kita? Ibu adalah orang yang paling dekat biasanya dengan anak-anaknya. Karena ibu adalah hati yang lembut, yang bisa mendengar dengan baik ketika anak-anaknya harus berkeluh kesah dan menceritakan kesulitan yang dihadapi. Wariskanlah iman yang kuat dengan dekat dengan anak-anak kita. Dengan memberi asupan-asupan yang baik, diskusi yang terbuka tetapi positif dan konstruktif. Kemudian pada ayat 5, siapa yang mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya, siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Ini sedang mengajarkan mengenai kasih Allah, ibu-ibu ya. Bahwa Allah mengasihi manusia apa adanya, semuanya sama di hadapan Allah. Dari kecil kita harus mengajarkan itu kepada anak-anak kita. Manusia sama berharganya di hadapan Allah. Perbedaan situasi ekonomi, mungkin status sosial yang beragam tidak boleh membuat anak-anak kita memandang orang lain lebih rendah atau dari dirinya. Atau sebaliknya, ketika kita berbeda secara ekonomi, secara strata sosial, secara pendidikan, jangan sampai itu membuat hati anak-anak kita kecil dan rendah hati sehingga tidak berani dan tidak percaya diri untuk menghadapi orang lain. Semuanya sama berharganya di hadapan Allah. Tuhan sampaikan, siapa yang mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya. Penciptanya itu Tuhan. Kita harus hati-hati. Tuhan memandang ini sebagai suatu hal yang sangat serius. Oleh karena itu kita harus mengajar anak-anak kita dengan karakter yang sejati sesuai dengan iman kepada Tuhan Yesus. Siapakah sesamamu manusia? Itu pertanyaan Tuhan Yesus pada murid-muridnya pada waktu itu. Siapakah sesamamu manusia? Tuhan menceritakan mengenai orang Samaria yang baik hati. Ada yang mampu tapi tidak menolong. Ada yang cuek saja. Tetapi ada yang lewat dan orang asing dan orang yang dianggap berbeda, orang Samaria malah menolong. Tidak memandang apapun, dia yang bayarin, nginep, sampai kalau kurang ntar saya bayar lagi. Luar biasa. Oleh karena itu kita harus ajarkan juga kepada anak-anak kita, termasuk ketika dia punya teman dekat ya. Bukan, jangan sampai berhenti memandang orang itu ganteng atau orang itu cantik saja semata-mata, tapi bagaimana dia beriman kepada Tuhan, bagaimana karakternya dia. Karena itu yang jauh lebih penting. Dan bagaimana juga dalam menjaga kekudusan ketika berhubungan dengan teman dekat ya, tentu saja. Banyak pelajaran tentang itu, kita nanti bicara lain waktu. Kemudian bagian yang kedua dari ayat 5 adalah siapa yang gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Tuhan sedang berbicara mengenai bagaimana kita memandang orang lain. Jangan sampai ketika orang lain susah, kita malah senang. Tuhan bilang hati-hati, bisa dapat hukuman kalau gembira melihat kecelakaan gitu. Ini memang nggak mudah. Kadang-kadang kalau kita sedang disakiti oleh orang lain misalnya, kemudian suatu saat orang lain itu yang berkonflik masalah dengan kita menderita karena kesusahan, kita kalau ngikutin gitu aja cenderung senang gitu atau bersyukur karena itu. Tuhan sedang ingatkan kita tidak boleh seperti itu. Justru kita harusnya membantu ketika orang lain susah. Kita harus hati-hati menjaga hati dan sikap kita ketika orang lain mengalami penderitaan. Jangan sampai kita merasa gembira tapi justru karena merasa dapat pembalasan. Enggak, kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Tuhan bilang memang tidak mudah ya, tidak mudah. Percayalah ibu-ibu, Tuhan memegang kendali atas kehidupan ini dan semuanya dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menentukan. Jadi yang penting balaslah segala sesuatu dengan kebaikan. Kemudian ayat yang ke-6 dan ke-7, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Ini ayat 6 ya. Ini
sangat dekat dengan kehidupan kita orang Indonesia ini, Bapak Ibu ya. Ibu-ibu. Anak-anak dan cucu itu biasanya memang jadi cerita ya buat ibunya, buat bapaknya juga, tapi kan kakek nenek ya mengenai cucu-cucu. Kenapa? Karena memang itu diibaratkan sebagai mahkota di atas sesuatu yang berharga, sesuatu yang menyenangkan, membanggakan. Oleh karena itu kita harus pastikan warisan generasi anak cucu kita itu adalah sesuatu yang memang sewajarnya menjadi sebuah mahkota dan bukan sebaliknya. Begitu. Sedangkan anak-anak disampaikan bahwa kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Artinya generasi yang di atasnya. Nah, ini menarik buat kita ibu-ibu ya. Bagaimana benar-benar kita itu bisa menjadi kehormatan juga buat anak-anak dan cucu kita. Orang tuh biasanya hormat kalau memang kita tuh respect ya, kita tahu itu memang seseorang yang kita harus hormati. Biasanya karena apa? Karena sikapnya baik, memberi contoh yang baik, memberi teladan yang baik, senang menolong, jujur, dan seterusnya. Kita tahu sebuah kehormatan itu apa. Nah, ini jadi refleksi saya dan ibu-ibu, apakah kita ini memang sebuah kehormatan buat anak-anak kita atau cucu-cucu kita. Kita harus memberikan teladan, memberi kesaksian hidup yang benar di hidup kita, sehingga kita bisa menjadi contoh yang akan diteruskan oleh generasi berikutnya. Menjadi warisan yang benar-benar menjadi sebuah contoh hidup bijaksana dan terhormat. Oleh karena itu kita harus terus mengajar, mengasuh anak-anak kita dan menjadi mentor yang baik untuk generasi berikutnya, supaya tidak menjadi orang bebal. Ini ayat yang ke-7 yang terakhir. Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Jadi memang nggak mudah ya ibu-ibu menjadi orang tua. Tidak bisa seperti jadi dokter, jadi ahli ekonomi atau insinyur, dokter Andes ada sekolahnya. Menjadi orang tua tidak ada sekolahnya. Oleh karena itu kita harus cari hikmat Tuhan bagaimana kita menjadi orang tua yang baik, sehingga kita bisa membawa dan mewariskan iman percaya kepada Tuhan itu kepada anak-anak kita. Ingat anak-anak kita, Tuhan bilang sama murid-muridnya ya, aku seperti mengutus engkau ya domba di tengah-tengah serigala. Jadi berat gitu ibu-ibu ya. Tidak mudah, kita tahu semua apalagi situasinya seperti sekarang ini. Itu. Jadi saya akan tutup renungan ini bersama dari Amsal 22 ayat 1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Integritas, kehormatan, harga diri yang kita pertahankan dengan benar, iman percaya yang bertumbuh, itu lebih baik tuh daripada kekayaan materi ya, dan dikasih orang itu lebih baik dari apa yang kita miliki. Itulah kenapa ibu-ibu kalau kita ingat cerita Maria dan Marta, ini sering sekali kita dengar ya. Tuhan bilang, Marta, Maria itu sudah milih yang benar dan itu gak akan diambil daripadanya. Mari ketika kita belajar mengenai warisan ini, warisan hidup bijak dan terhormat ini, kita mengingat kembali prioritas kita kepada Tuhan. Bagaimana kita harus makin dekat pada Tuhan. Saat ini di tengah kesulitan COVID ini, sekaligus saya juga pengen mengingatkan kita semua, kita harus memahami ini bukan situasi yang kita inginkan. Kita mencari yang terbaik, oleh karena itu ikuti anjuran pemerintah, anjuran yang mengatur bagaimana kita harus pakai masker, cuci tangan, jaga jarak dan seterusnya. Kita harus wariskan itu juga, itu contoh real kepada anak-anak kita. Selain bagaimana kita mewariskan iman yang kuat, yang bertumbuh, kasih kepada Allah, kepada sesama, dan bagaimana kita menjaga kehormatan kita, mendapatkan hikmat yang dari Allah dan menjadi kesaksian bagi generasi berikutnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan hikmat dan pengertian, mewariskan hidup yang bijaksana kepada kita, memberkati ibu-ibu PKP, Gibeon Rumbe dan keluarga, suami, anak-anak, bahkan cucu-cucu. Tuhan memberkati. Amin. Ibu-ibu, kita akan memuji nama Tuhan lagi. Dari Kitab Bakti 6, bernyanyilah orang percaya ya, bait 3 dan 4.
Kemudian kita akan bersama-sama tutup dengan doa. Mari kita memuji Tuhan. Biarkanlah terang pengampunan yang terbit atas bumi gelap, sejahtera dan pembaruan akhirnya terjamin tetap. Berbakti dengan bersedia, kita ikut cahaya terang, penuh bersyukur pada Dia yang oleh salibnya menang. Ibu-ibu, kita akan sama-sama berdoa untuk mengakhiri ibadah pada sore hari ini, ibu-ibu PKP, dan kita akan satukan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami pelajari sama-sama, yang menjadi refleksi kepada kami semua yang ikut mendengar melihat hal ini, baik hamba maupun para ibu dimanapun sedang berada saat ini. Biarlah firman-Mu tetap tinggal di dalam hati dan pikiran kami, dikuatkan oleh Roh Kudus, sehingga para ibu boleh mewariskan hidup yang bijaksana dan terhormat dengan kepada anak-anak kami semua, pasangan hidup dan juga anak cucu. Bagaimana kami boleh mewariskan iman yang kuat dan bertumbuh, sehingga mampu anak-anak dan cucu-cucu kami menghadapi, bahkan diri kami sendiri menghadapi tantangan kehidupan. Dan juga tetap bagaimana kami mengajarkan mereka untuk mengasihi Engkau Allah dan mengasihi sesama tanpa memandang perbedaan. Dan bagaimana kami juga tetap hidup yang terhormat, memberikan hikmat buat anak-anak kami, sehingga bisa menjalani kehidupannya dan bahkan mewariskannya untuk generasi-generasi berikutnya. Terima kasih banyak Tuhan atas firman-Mu. Dan saat ini kami sungguh mengucap syukur ketika Tuhan mengizinkan kami mengalami masa-masa yang sulit. Tuhan selalu ada bersama dengan ibu-ibu. Bahkan ketika resesi ekonomi terjadi, ketika mungkin kami sedang menghadapi kesulitan karena pergerakan pekerjaan, pergerakan ekonomi berkurang, kemudian juga karena ada saudara yang sakit karena COVID ini, Tuhan tetap memberi kekuatan. Bagaimana ibu-ibu boleh mengatur rumah tangga, mengatur rezeki yang Tuhan beri, menjaga suami, menjaga anak-anak, menjaga cucu-cucu, dengan apa yang Tuhan percayakan, dengan kemampuan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan memberi hari yang baru setiap hari, semangat yang baru kepada ibu-ibu untuk tetap berpengharapan, untuk tetap setia kepadamu menjelang hari-hari yang sekarang bahkan yang akan datang. Terima kasih banyak Tuhan. Kami secara khusus berdoa untuk persekutuan kaum perempuan ini, Tuhan, biarlah menjadi sebuah komunitas persekutuan yang saling menguatkan. Tuhan memberkati ibu-ibu dengan hikmat selalu, sehingga bisa selalu bertumbuh imannya. Kesehatan Tuhan berkati, sehingga ibu-ibu selalu bisa mengatur rumah tangga dan bisa mengatur waktu, dan juga bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan suami dan pasangan untuk menjalankan rumah tangga yang sesuai dengan kehendak-Mu. Secara khusus kami juga berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, untuk pelayanan yang sedang berjalan di minggu ini, untuk setiap pelkat, untuk setiap rencana-rencana ke depan, sehingga kami selalu tetap boleh bersekutu dan belajar firman-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintah kami Tuhan yang sedang menghadapi kesulitan bersama-sama dengan umat manusia di dunia. Biarlah boleh saling bahu-membahu, saling bergotong royong, sehingga kami boleh bisa melewati ini dengan baik, mematuhi aturan yang ada. Kiranya Tuhan berkati supaya vaksin segera bisa tersedia. Tuhan boleh menekan angka
penyebaran yang ada, dan kami boleh bertahan sampai boleh waktunya nanti Tuhan izinkan ada obatnya. Tuhan berkati saudara-saudara kami mungkin yang saat ini sedang sakit dan dalam lemah tubuh. Kiranya Engkau beri kesembuhan dan kekuatan. Kiranya Tuhan juga berkati rumah tangga yang mungkin sedang kesulitan karena situasi yang pelik saat ini. Tuhan beri jalan keluar. Biarlah kami boleh saling menguatkan. Kalaupun kami tidak bisa membantu secara fisik, biarlah kami boleh saling menguatkan secara moral dan saling mendoakan satu sama lain. Kami berdoa untuk perjalanan kehidupan kami ke depan, dan saat ini kami juga ingin sampaikan doa pribadi kami masing-masing. Terima kasih banyak Tuhan, kami ingin mengakhiri ibadah ini dengan memohon berkat yang daripada-Mu. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Berkat Tuhan bersama ibu-ibu semua dan keluarga dari sekarang sampai selama-lamanya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikian ibu-ibu PKP yang dikasihi Tuhan, tetap jaga kesehatan di rumah bersama keluarga, jaga suami, anak-anak, cucu-cucu, dan biarlah pada waktu-waktu yang lain kita boleh kembali bertemu dan belajar firman Tuhan sama-sama. Tuhan memberkati. Terima kasih, ibadah selesai.